Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung kembali di channel Al-Mu'awana. Dalam sesi saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tanqihul Qaul yang sampai pada bab yang ketujuh, fi fadilatis siwak, tentang keutamaan daripada bersiwak. Sehingga terlebih dahulu kita seperti biasa memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, berkesempatan membahas kembali tentang fadilatul amal yang terangkum dalam kitab Tanqihul Qaul. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, terutama untuk saya pribadi dan juga jamaah, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh daripada syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilatus siwak. Siwak artinya kita membersihkan gigi kita sebelum sholat dan menggunakan kayu arak yang biasa dibawa dari tanah suci menjadi oleh-oleh orang yang melaksanakan haji maupun umrah. Tetapi yang sebenarnya siwak ini bisa dilakukan dengan hal yang lain, sesuatu yang kasar yang bisa bagaimana membersihkan daripada kotoran yang ada dalam giginya. Lalu kelebihan daripada bersiwak itu sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang pertama dalam kitab Tanqihul Qaul, as-siwaku yakni raq'atani bisiwaki khairu min sab'ina raq'atin bi ghairi siwaki. Artinya 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak menggunakan siwak. Nah, ini siwak itu betapa membawa kelebihan tersendiri. Seperti bagaimana kelebihan-kelebihan ibadah yang lain. Dengan kita menggunakan siwak yang sangat sederhana sebelum sholat, mempunyai nilai lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak menggunakan siwak. Karena siwak itu akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang kita lakukan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana diutarakan oleh baginda Nabi, tasawwaku fa inna siwaka mutahharun lil fahmi maradatul lirabbi. Bersiwaklah, maka sesungguhnya siwak itu akan membersihkan daripada mulut dan akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga pantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat sekali menganjurkan. Dan bahkan siwak ini sendiri bukan saja kita melakukan ketika kita mau daripada mengerjakan sholat 5 waktu, bahkan yang sangat disunahkan ketika kita bangun dari tidur,
kita disunahkan juga bersiwak. Dan juga ketika kita mau membaca Al-Quran, kita disunahkan lagi untuk menggunakan siwak. Karena salah satu kelebihan juga di dalam siwak itu adalah disambil dari thayyibur rohatil fami, yang akan membuat bau mulut kita menjadi lebih baik, terutama juga tadakkarus syahadu indal mauti, akan lebih memudahkan daripada membaca kedua kalimat syahadah waktu daripada sakaratul maut. Makanya salah satu juga cara atau kita menolong orang yang sedang sakaratul maut, kita memberikan siwak atau kita menyiwak kepada orang yang sedang sakarat untuk bagaimana memudahkan dia menghadapi sakaratul maut. Karena siwak itu sendiri kelebihannya akan memudahkan orang untuk menghadapi sakaratul maut, karena akan bermacam-macam seseorang ketika menghadapi sakaratul maut yang akan ia temukan. Dan salah satu sebab memudahkan orang sakaratul maut adalah menggunakan daripada siwak itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, tayyibu afahakum bisiwak fa innahu tariqul Qur'an. Harumilah, bersihkanlah mulut-mulutmu dengan siwak, maka sesungguhnya itu adalah jalan daripada untuk membaca Al-Quran. Bahkan seseorang juga ketika dia rajin menggunakan siwak, dia pun juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana membaca Al-Quran. Dia akan diberi kelancaran, kemudahan dalam mengucapkan huruf, makhrajul huruf dalam Al-Quran, karena sebelum ia membaca menggunakan daripada siwak itu sendiri. Nah, sehingga siwak bukan saja mempunyai kelebihan ketika kita sholat bernilai sampai lebih baik daripada 70 rakaat, tetapi juga memudahkan seseorang menghadapi sakaratul maut, memudahkan juga orang bagaimana ketika membaca Al-Quran, bahkan juga dalam ilmu-ilmu yang lain, sehingga setiap waktu, setiap saat kita selalu bagaimana menggunakan siwak itu sendiri. Kecuali bagi orang-orang yang sedang berpuasa, maka dimakruhkan dia menggunakan siwak ketika sudah tergelincir daripada matahari. Maka bagi orang yang berpuasa, jangan menggunakan siwak kalau sudah tergelincir matahari, karena makruh hukumnya menggunakan siwak. Nah, sehingga amalan yang sangat sederhana, hanya bermodalkan kayu arak ataupun sesuatu yang lain, tetapi bernilai ibadah luar biasa, beda dengan orang yang tidak menggunakan siwak itu sendiri. Nah, ini lagi-lagi kelebihan dan keutamaan orang berilmu, berpengetahuan, dengan menambah satu amalan saja dan amalan yang sama dikerjakan oleh orang lain, contohnya sholat, bernilai lipatan ganda. Karena lagi-lagi ilmu itu sendiri yang membuat lipatan ganda dalam kita melakukan amal-amalan. Nah, sehingga yang sangat singkat pembahasan siwak ini, mudah-mudahan kita dari mulai hari ini kita menggunakan siwak itu sendiri, dan bagi yang sudah teruskan istiqomahkan bagaimana menggunakan siwak sampai akhir, karena Rasulullah SAW pun juga dipesan oleh malaikat Jibril untuk menggunakan siwak
sampai gigi beliau kiranya sudah tidak mampu lagi untuk bersiwak. Betapa sangat pentingnya siwak ini, sehingga malaikat Jibril berpesan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja di dalam pembahasan siwak yang sangat singkat, sekelumit tentang kelebihan menggunakan siwak. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.